فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala terkait dengan apa? Mana ini, matahari kah? Ya, matahari dia adalah di garis edar yang keempat, sebagaimana yang dikatakan menurut perkataan lebih dari satu ahli falak. Walaisa fi syar'i ma yanfih, dan tidak ada dalam syariat ini yang meniadakan atau yang menentang pembagian tadi. Yang penting tetap apa? Tetap apa? Geosentris polanya, bumi sebagai pusat. Sesuai dengan apa? Indera kita, memang kita lihat kenyataannya semuanya mengelilingi bumi. Dan tetap wahyu itu lebih kuat daripada ra'yu. Bal fil hissi wa huwa al-kusufat. Bahkan secara indrawi, indera penglihatan terutama tentunya ya, yaitu terkait dengan kusufat, yaitu terkait dengan gerhana. Ma yadullu alaihi wa yaqtadhi, yang menunjukkan tentang ini dan menuntut ini. Menunjukkan apa ya? Yaitu polanya adalah memang, yaitu langit itu bentuknya adalah bulat atau bundar kah panggilannya, yaitu memang dia mengelilingi bumi. Makanya terkadang boleh menjadi satu garis lurus dengan antara bumi, matahari dan bumi, bulan dan matahari, atau matahari, bumi dan bulan, tergantung dia gerhana apa. Dan ini juga disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam Iqtida' Shirathil Mustaqim. Bahwasanya memang kenyataannya garis edarnya itu menunjukkan dia polanya adalah pola yang bulat seperti bola. Fa idza dhahabat fihi hatta tatawassatah, maka apabila matahari itu pergi tapi masih di fih, yaitu di falaknya, di garis edarnya, sehingga dia masuk ke pertengahan garis edar, wa huwa waqtu nisfil lail, yaitu di tengah malam. Tengah malam menurut kita berarti dohirnya matahari tepat di bawah ya, di bawah sana, paling di balik bumi sana. Berarti dia di siang hari untuk orang yang memang di bawah kita, di belahan bumi yang sebaliknya. Menurut pendapat jumhur bahwasanya bumi itu memang bulat. Masalan, kata beliau contohnya fi'tidali zaman, di masa yang pertengahan. Wa alam, mungkin terkait dengan musim ini ya. Yang kalau dalam sudut pandang kita, matahari memang terbitnya memang di timur tepat, bukan timur ke arah selatan atau timur ke arah utara. Bihaisu takunu bainal qutbainil janubiyyi wasyimali, yaitu memang dia tepat di antara dua kutub, utara dan selatan. Berarti mungkin apa, di Katulistiwa itu kan, hot alistiwa, memang di garis tengah dia, titik kosong itu berarti. Kalau dia garis lintang yang kosong kan istilahnya ya, garis Katulistiwa itu. Fa innaha takunu ab'ada ma yakunu minal arsy, maka sesungguhnya dia adalah di jarak yang paling jauh dari arsy. Ini yang betul-betul harus memperdalam sudut pandang itu ya. Paling jauh apabila di mana tadi? Di tengah malam untuk kita. Atau mungkin bukan untuk kita, tapi yaitu untuk yang di Syam, yaitu apa? Memang beliau Syami kan, Imam Ibnu Katsir. Cuma ana yang tak tahu apakah dia di garis Katulistiwa kalau daerah Syam itu. Allahu alam ya. Tapi anggap aja polanya pola seperti itu. Tatkala memang betul-betul di pertengahan. Mungkin istilahnya masuk akal kalau memang matahari tepat di Katulistiwa, masih di pertengahan, dan dia waktu itu adalah, dan kita misalkan kita ini di Katulistiwa, yaitu di malam hari, jelas matahari paling jauh, sementara apa? Arsy-nya Allah itu di atas kita, memang bukan ke arah kutub utara atau ke arah kutub selatan, tapi memang di atas kita, tepat di atas Katulistiwa, tapi ya tentunya di atas langit ketujuh sana. Jelas itu jarak yang paling jauh. Dengan sudut pandang yang seperti ini.
Adapun kalau matahari sudah ke arah selatan atau ke arah utara, jelas ini tidak sejauh apabila tepat di khatulistiwa namun di sebaliknya. Cuma memang bagaimana itu? Tatkala dia di malam hari, yaitu sementara Arsy di atas kita, kalau kita di khatulistiwa, Arsy di sana. Dan di malam hari, matahari di bawah sana. Istilahnya memang jaraknya paling jauh, tapi boleh kita katakan tetap dia itu sujud di bawah Arsy. Memang. Dan itu sesuatu yang masuk akal, cuma sangat jauh. Tapi tetap aja semuanya memang di bawah Arsy. Arsy makhluk yang paling tinggi. Semuanya memang di bawah Arsy. Cuma memang itu posisi yang paling tepat, yaitu paling jauh. Yaitu apa? Paling garis lurus memang, bukan condong ke kanan atau ke barat atau ke condong ke utara atau ke selatan. Baik. Walaupun memang paling jauh, tapi tetap dia di bawah Arsy. Li'annahu muqabbabun min jihati wajhil alam. Alam ini ini kembali ke Arsy karena ini yang dhamir terdekat. Misalkan Arsy, itu kembali ke Arsy. Karena tak mungkin ke syams atau ke samawat dohirnya. Karena Arsy itu ada kubahnya. Tapi apa? Dari arah alam semesta. Sekarang alam itu yang mana? Kalau kita lihat dari definisi Imam An-Najdi, kullu ma siwallahi huwal alam. Yang selain Allah adalah alam. Atau yang dikatakan oleh Ibnu Mandur di dalam Lisanul Arab yang mengatakan apa? Yaitu jami'ul makhluqat adalah alam. Seluruh makhluk adalah alam. Allah jelas bukan alam. Dan Ibnul Qayyim di dalam kitab Al-Fawaid mengatakan bahwasanya, tak salah dapatnya di Al-Fawaid, bahwasanya Arsy adalah saqful alam. Arsy itu adalah atap, yaitu bumbung untuk seluruh alam semesta. Sementara alam semesta memang kubah, kata Syekhul Islam. Menurut pendapat jumhur, bentuknya kubah. Jadi memang polanya memang pola bulat lagi, pola seperti ada bundaran, ada lingkaran. Nah, Arsy itu di atas semuanya. Dan dia adalah ujung akhir dari alam. Di atas Arsy secara umum tidak ada makhluk lagi. Yang ada hanyalah Allah. Kecuali pembahasan yang tersisa adalah bagaimana dengan kitab. Kitab kan makhluk. Yaitu Allah menulis di dalam sebuah kitab. Sementara Lauhul Mahfudz jelas dia makhluk. Lauhul Mahfudz makhluk. Sementara Allah juga menulis dalam sebuah kitab, diletakkan di sisinya di atas Arsy, inna rahmati sabaqat atau taglibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mendahului atau mengalahkan kemurkaanku. Baik. Sementara Imam Ibnul Qayyim memang sudah menukilkan ijma, makhluk yang tertinggi adalah Arsy. Kenapa di atas Arsy masih ada makhluk satu lagi, yaitu kitab, dan dia di dekat Allah. Ini dulu dijelaskan oleh Syekhuna siapa yang telah meninggal itu, Kamal Al-Adani hafizahullah rahimahullahu taala. Jadi tatkala Arsy itu adalah sarir, dan ini menurut pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, Arsy makna asalnya kan sarir memang, yaitu kalau bahasa kita sih katilnya raja-raja, singgasana raja barangkali. Dan jelas yang namanya katil atau singgasana ada bagian yang kalau untuk ukuran manusia adalah diduduki, dan ada bagian sandaran. Jadi bukan sesuatu yang mustahil. Kitabnya itu memang di tempat yang sejajar dengan tempat duduk itu, tapi masih ada sandaran. Berarti apa? Tetap saja Arsy itu lebih tinggi daripada kitab. Jadi dari satu sisi, dari tilam kalau untuk ukuran manusia, memang Arsy memang kitab itu di atas tilam, berarti di atas Arsy sesuai dengan hadis Nabi. Namun dari sisi yang lain ada bagian Arsy yang tetap saja dia itu lebih tinggi daripada kitab itu, yaitu bagian sandarannya atau apa. Walaupun hakikat kursinya Allah jelas lebih baik daripada hakikat kursi-kursi di dunia. Demikian pula Arsy-nya Allah jauh lebih baik daripada Arsy para raja-raja di dunia. Jadi dari satu sisi dikatakan dia di atas Arsy, tapi dari sisi yang lain tetap secara ujung tertingginya Arsy lebih tinggi dari makhluk-makhluk, dari kitab dan makhluk yang lain. Jadi tetap saja ijma' tadi tidak rusak, bahwasanya Arsy memang makhluk yang tertinggi dan sebagai atap, sebagai bumbung bagi alam semesta. Baik. Walaupun Arsy tidak seperti perkataan para ahli ilmu kalam, bahwasanya Arsy itu bentuknya bulat sebagaimana makhluk-makhluk yang di bawahnya, yaitu langit juga bentuknya adalah bulat. Baik. Yang betul Arsy tidak bulat, tetapi dia memang sebagai
tadi itu sarir. Sarir kalau bahasa di sini adalah katil, semacam apa namanya itu? Kalau di Indonesia apa? Dipan mungkin ya, atau ranjang. Tapi untuk para raja, bukan ranjang untuk rakyat jelata. Adapun masalah 7 langit, memang dia polanya adalah pola kubah. Karena Allah sendiri sudah menjadikan langit itu sebagai apa? Saqafan mahfudhah, sebagai binaan dan sebagainya yang memiliki falak-falak. Maka ini mengisyaratkan memang bentuknya adalah bulat, sebagaimana yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Katsir. Semakin ke atas memang semakin besar, yaitu apa? Langit kedua lebih besar dari langit pertama dan seterusnya. Makanya beliau mengatakan di sini li'annahu muqabbab, yaitu ada atapnya, tapi bukan atap di atas katil tadi, bukan di atas arsy tadi, tapi atapnya adalah yaitu 7 langit itu. Maka dikatakan min jihati wajhil alam, dari sisi permukaan alam semesta. Jelas alam semesta yang dohirnya yang di bawah arsy itu, yaitu 7 langit itu. Walaupun hakikatnya hanya Allah yang tahu. Ini sekitar pendekatan yang mampu dipahami akal ahlu sunnah wa jamaah, bukan akal yang orang yang memesong tentunya. Wa hadza mahallu sujudiha, dan inilah tempat sujudnya matahari. Walaupun jaraknya sangat jauh dari arsy, tapi tetap dikatakan dia di bawah arsy. Kama yunasibuha, seperti yang memang sesuai untuk dia. Terserah Allah bagaimana bentuk yang sesuai untuk menjadi tempat sujudnya matahari, terserah Allah. Kama annaha aqrabu ma yakunu minal arsy waqtaz zawal, sebagaimana waktu yang paling dekat antara matahari dengan arsy adalah waktu zawal, yaitu apa? Tatkala mulai tergelincir ke arah barat, tentunya tatkala matahari tepat di kabitis sama, yaitu di tengah langit, dia di atas kepala kita. Jelas itu yang paling dekat dengan arsy, karena arsy di atas kita, walaupun jauh di sana ya, tapi itu lebih dekat daripada tatkala di malam hari. Matahari di malam hari jelas di sebalik itu, menurut sudut pandang kita. Min jihatina, dari arah kita. Walaupun untuk arah orang yang nun jauh di balik bumi sana, jelas situasinya lain. Situasinya malam berarti. Untuk kita situasi di tengah siang. Jelas matahari memang paling dekat dengan arsy. Fa idza kanat min mahalli sujudiha, kemudian apabila dia di tempat sujud dia, tapi tentunya bukan di siang tapi di malam hari, di tempat yang paling jauh itu, ista'dzanatir rabba jalla jalaluh, dia minta izin kepada Allah yang agung keagungannya, fi tulu'iha, untuk terbit lagi minal masyriq, dari arah timur. Fayu'dzanu laha, kemudian dia pun diberi izin. Fatabdu min jihatil masyriq, jihatis syarq, kemudian dia pun nampak dari arah timur lagi, dengan segala tanda kekuasaan Allah yang indah di situ. Wahia ma'adzalik, sementara dia itu bersamaan dengan itu, karihatun li usati bani Adam, dia benci kepada para pendurhaka Bani Adam. Bani Adam yang durhaka, antatlu'a alaihim, untuk terbit menyinari mereka. Taib, ini menurut Israiliyat, bahwasanya matahari sudah benci, matahari sudah ingin segera datang hari kiamat. Matahari malas untuk masih melanjutkan kehidupan sehari-hari orang yang jahat-jahat. Tapi ini Israiliyat. Adapun Quran was sunnah sahihah kita tak menemukan itu sampai sekarang, wallahu a'lam. Allah lebih tahu. Baik. Walihada qala Umayyah, maka dari itu Umayyah bin Abi Salat, dan kata-katanya bagus memang, sayangnya dia tidak mau masuk Islam, dengki pada Nabi. Dan entah dia dapat dari mana kata-kata mutiara yang bersifat keagamaan, mungkin dari kitab ahli kitab atau siapa tak tahu. Yang pasti bukan dari Quran was sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Laisat bitali'atin lahum fi risliha illa mu'adzabatan wa illa tujladu. Matahari itu tidaklah terbit untuk mereka di dalam kelambatannya, risal, yaitu perlahan-lahan, kecuali dalam keadaan dia disiksa, yaitu dia dipaksa. Kalau tidak demikian maka dia akan ditujladu, yaitu akan dicambuk atau mungkin disebat, karena dia sudah tak suka untuk terbit lagi. Dia ingin segera kiamat dan orang-orang disiksa, menurut kisah Israiliyat. Bukan mustahil, karena memang langit dan bumi dan gunung-gunung sudah mau pecah karena mendengar
perkataan orang-orang yang mengatakan Allah punya anak, bukan mustahil itu. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.